Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Hadirin rahimakumullah, ada pertemuan pasti ada perpisahan. Begitu pula tidak terasa sebulan berpuasa pada bulan Ramadan, tiba saatnya berpisah dengan bulan yang penuh berkah ini, serta bulan yang di dalamnya banyak dibebaskan dari siksa neraka. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para generasi salaf kerap bersedih hati meninggalkan bulan yang penuh rahmat dan ampunan ini. Kesedihan ini menjadi bukti kecintaan yang tulus kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kesedihan yang mendalam karena takut dan khawatir tidak bertemu dengan Ramadan yang akan datang. Kesedihan yang lahir dari seseorang yang memiliki keimanan yang kuat, selalu ingin mendapat rahmat dan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu berkata, "Jika aku mengetahui siapakah gerangan yang diterima amalannya, akan aku ucapkan selamat kepadanya. Dan jika aku mengetahui siapakah gerangan yang ditolak amalannya, aku akan pergi untuk melayatnya." Perkataan ini menunjukkan bahwa mereka khawatir tidak diterimanya amalan selama bulan Ramadan. Dan mereka takut Allah tidak memberikan kesempatan untuk berjumpa dengan bulan Ramadan yang akan datang. Hadirin rahimakumullah, diterima atau tidaknya amalan pada bulan Ramadan akan terlihat ketika Ramadan telah berlalu. Seseorang yang diterima amalannya, pasti ia menjadi pribadi yang lebih baik. Kebajikan yang dilakukannya akan tetap terpelihara. Begitu juga dengan kemaksiatan yang ditinggalkannya akan tetap ia jauhi walaupun bukan di bulan Ramadan. Sebagian orang ketika Ramadan tiba, mereka beribadah, mereka bertaubat, mendirikan salat dan melakukan amalan lainnya. Namun ketika Ramadan telah lewat, mereka kembali meninggalkan sholat. Mereka kembali melakukan perbuatan maksiat. Mereka hanya mengenal Allah di bulan Ramadan saja. Tidakkah mereka mengetahui bahwa pemilik dari bulan-bulan yang 12 adalah satu, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala? Oleh karena itu, berbagai jenis kemaksiatan adalah haram di setiap waktu. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha mengetahui setiap gerak-gerik manusia di mana saja dan kapan saja. Hadirin rahimakumullah, Ramadan telah berlalu dan Idul Fitri di depan pintu. Lalu, apa yang harus kita lakukan untuk menyambut hari raya? Apakah kita harus meluapkan kegembiraan dengan datangnya hari kemenangan? Ibnu Rajab Al-Hanbali dalam Lataiful Ma'arif mengatakan bahwa Wahab Ibnul Ward melihat sekelompok manusia yang bersukacita, yang tertawa gembira pada hari raya. Lantas ia berkata, jika mereka termasuk orang-orang yang diterima amal puasanya, apakah pantas tertawa itu menjadi wujud rasa syukurnya? Atau jika mereka termasuk orang-orang yang ditolak amal puasanya, pantaskah tertawa itu sebagai wujud rasa takutnya? Hadirin rahimakumullah, bersukacita pada hari raya adalah sunnah, dengan syarat tidak membuat kita lupa diri dan lupa untuk taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aid berarti kembali, dan fitri diriwayatkan bahwa orang-orang terdahulu tidak mengetahui apa makna fitri. Ibnu Abbas, seseorang yang dikenal sebagai pakar Al-Quran pun tidak mengetahui apa makna fitri, apa makna fatirus samawati wal ard. Sampai pada suatu waktu ia mendengar dua orang bertengkar di depan sebuah sumur, dan salah satu di antara keduanya mengatakan bahwa sumur itu adalah miliknya. Ana fatartuhu, atau saya yang menciptakannya, saya yang menjadikannya ada. Dan sejak saat itu ia paham bahwa fatirus samawati wal ard berarti Allah yang pertama kali menciptakan. Dan sejak itu pula diketahui bahwa makna fitri adalah asal kejadian. Dengan demikian, Idul Fitri berarti kembali ke asal kejadian. Pertanyaan yang dapat muncul, apakah asal kejadian kita? Dan jawaban untuk pertanyaan ini bermacam-macam.
Profesor Dr. Quraisy Shihab menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan kembali ke asal kejadian adalah bahwa kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan membawa fitrah keagamaan. Kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan membawa kebiasaan-kebiasaan sejak asal kejadian. Kita berjalan dengan kaki, kita melihat dengan mata, kita mendengar dengan telinga, dan kita senang dengan keindahan, dan kita benci dengan kezaliman. Maka apabila kita kembali kepada fitrah, berarti kita kembali menganut agama yang benar, kita kembali menemukan kebenaran, kita kembali menginginkan kedamaian, dan kita kembali menciptakan seni keindahan, dan lain sebagainya. Hadirin rahimakumullah, beridul fitri, yang pertama kali dan harus digarisbawahi adalah kembali menganut agama yang benar. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ad-dinun nasihah, agama yang benar adalah ketulusan. Ad-dinul muamalah, agama yang benar adalah interaksi positif. Dan agama yang benar adalah ketundukan dan penyerahan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah hasil dari ibadah puasa. Maka wajar jika kita mengatakan kita kembali ke asal kejadian. Kita kembali menganut agama yang benar, menjadi orang-orang yang mencari kebaikan, mencari kedamaian, dan mencari keindahan. Dengan beridul fitri, seseorang kembali tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan beridul fitri, kita kembali ke asal kejadian tanpa membawa dosa. Dan dengan beridul fitri, kita berusaha untuk selalu menghindari dosa, selalu beristighfar, dan selalu dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita benar-benar seperti terlahir kembali ke asal kejadian, tanpa dosa, tanpa noda, dan selalu dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Minal a'izin wal faizin, kullu 'am wa antum bi khair, taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga kita termasuk orang-orang yang diterima amal ibadahnya oleh Allah Subhanahu wa taala dan selalu diarahkan kepada kebaikan, kebenaran, kedamaian, dan keindahan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.